Yang mulia, hamba ada satu hal mohon yang mulia mengizinkan. Jenderal Guo, ada urusan apa? Silakan langsung saja. Hamba mohon yang mulia menganugerahkan pernikahan hamba bersedia menikahi sekaligus putri sah keluarga Shen, Shen Wanyin dan Nona Ai Ziqian, sebagai istri. Benarkah? Guoyi, kau awalnya adalah keluarga Senku, prajurit rendahan yang kuterima. Kulihat kau punya bakat, maka kuajak kau berlatih, mengajarimu strategi perang. Bahkan di medan perang, aku menahan pedang untukmu. Tapi kau, apa yang kau lakukan? Tahun ke-26 dinasti Xia Raya. Ayahku difitnah memberontak. Kaisar memerintahkan pembantaian keluargaku. Aku mati-matian melarikan diri dari istana tapi bertemu mereka. Guoyi, kok kalian ada di sini? Wanyin, kau pikir kau bisa kabur? Kakak Shen, kau terlalu naif. Kau pikir kakak Yi benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu kekuatan keluarga Shen untuk membantunya meraih prestasi militer. Apa yang kalian bicarakan? Sebenarnya, biar ku beritahu. Berita bahwa ayahmu akan memberontak. Cedera kaki adikmu, semuanya aku yang rencanakan. Apa katamu? Yang mulia putra mahkota berkata, asalkan aku membasmi keluarga Shen, dia akan mendukungku naik ke posisi yang lebih tinggi. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku memberikan segalanya untukmu, kalian bahkan. Sudahlah, kakak Yi, jangan buang waktu dengannya. Kita masih ada urusan penting. Untunglah langit mengasihani memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Di kehidupan ini aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Wanyin, apa maksudmu? Aku tahu. Kau masih marah karena aku menyebut Ziqian, tapi aku pada kalian berdua tulus dan sungguh-sungguh tidak berat sebelah sama sekali. Kakak, semua ini salah Ziqian. Jika kakak tidak mau Ziqian rela menjadi istri kedua, hanya minta kakak jangan marah pada Guolang. Jadi istri kedua? Ai Ziqian, sutra Shu yang kamu pakai itu barang persembahan, hanya istri pejabat resmi yang boleh memakainya. Penampilanmu yang melanggar aturan ini. Atau kamu ingin menjadi istri utama? Ini pemberian Tuan Guo. Kakak, jangan salah paham. Adik berasal dari keluarga pedagang. Tidak mengerti aturan-aturan ini. Hanya saja Tuan Guo sayang padaku. Kamu sendiri tahu kamu dari keluarga pedagang. Kalau sudah tahu, seharusnya kamu paham tentang hierarki. Aku adalah putri sah dari keluarga Marquis. Ayahku punya prestasi perang gemilang. Dia berdarah dan berkorban untuk Daliang. Dia adalah Marquis militer kelas 1 istana. Kamu, seorang putri pedagang, tidak hanya pakaianmu melanggar aturan, kamu juga berani memanggilku kakak di depan umum. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengaku saudara denganku? Wanyin, Ziqian tidak tahu aturan, nanti aku akan mendidiknya sendiri di rumah. Tapi kamu, mengamuk di depan umum. Sungguh tidak pantas, Wanyin. Aku tahu, kamu masih karena kemarin aku, bersama Ziqian di kamar, jadi cemburu. Tapi kamu juga harus perhatikan tempat, jika terus begini, aku benar-benar akan marah. Baginda, Jenderal Guo hanyalah bekas pelayan keluarga Shen. Berkat bantuan ayahku, dia bisa sampai di posisi sekarang. Aku, hamba, sebenarnya berniat baik karena hubungan lama. Tidak merendahkan asal-usulnya yang sederhana. Ingin menikah dengannya untuk membantunya. Menaikkan martabat keluarganya, tapi sekarang, Jenderal Guo tidak hanya tidak tahu terima kasih, malah menghina hamba di depan umum. Dia ingin membiarkan putri pedagang ini duduk sejajar dengan hamba. Kamu, Shen Wanyin, kamu harus pikirkan baik-baik. Keluarga Shen lemah dan sendirian, adik laki-lakimu yang masih kecil, masih perlu dirawat. Jika tanpa aku, siapa lagi yang mau melindungi keluargamu? Guoyi, kamu ingin manfaatkan kekuasaan keluargaku, juga ingin nikmati kecantikan.
Bahkan biarkan selirmu hina istri sah. Sangat serakah dan tidak pernah puas. Orang yang tak tahu balas budi. Aku, Shen Wanyin, sama sekali tidak setuju. Shen Wanyin, apakah kamu benar-benar sudah pikirkan? Menyinggung perasaanku? Di pihak Pangeran Agung. Shen Wanyin tidak menikahi kamu. Bagaimana jika aku, Pangeran, meminangmu? Shen Wanyin tidak akan menikah denganmu. Kalau begitu, bagaimana jika aku melamarmu? Lausan, kamu sebagai jenderal penjaga Nanjiang, tanpa perintah, tidak boleh kembali ke ibu kota. Hari ini, kamu meninggalkan pos tanpa izin. Kembali ke ibu kota secara pribadi. Apakah masih ada hukum Daliang di matamu? Dan apakah masih ada Paduka Baginda? Kakanda terlalu berlebihan. Aku, adikmu, tidak sengaja meninggalkan pos. Tapi apa? Menurutku kau mengandalkan kasih sayang ayahanda dan menjadi sombong karena dimanjakan. Biasanya kau ceroboh, itu sudah biasa. Tapi hari ini kau berani mempermainkan perintah kaisar. Aku, putramu, tahu bahwa tubuhku tidak sehat, takut mengganggu suasana hati ayahanda. Karena itu aku sengaja pergi ke Nanjiang, untuk mencari bagi ayahanda sebuah giok hangat abadi yang tak terbatas. Giok ini harus ditempatkan di tempat yang sangat dingin, dihangatkan dengan darah dari hati selama 7 hari, baru menunjukkan efek ajaib. Aku, putramu, tertunda beberapa waktu, mohon ampunan ayahanda. Baik, bagus, benar-benar abadi dan tak terbatas. Lausan, kau sungguh perhatian. Karena ini untuk hadiah ulang tahunku, apa salahnya? Beri tempat duduk. Ayahanda? Sudahlah, hari ini, hari bahagia. Jangan dibahas lagi. Ayahanda. Aku, putramu, hari ini ada satu permohonan lagi. Oh, Lausan, apa yang kau inginkan? Aku, putramu, terhadap putri sulung keluarga Shen Wanyin, jatuh cinta pada pandangan pertama. Memohon ayahanda untuk memberikan restu pernikahan. Di kehidupan sebelumnya, pangeran ketiga meskipun kembali ke istana, tetapi tidak mengajukan lamaran untukku. Mungkinkah, karena melihat keadaanku yang sulit sehingga dia membantu aku? Yang mulia Pangeran Yan, jangan salah paham pada kakak perempuan. Dia hanya mengatakan karena marah sesaat, sehingga di aula, bertindak tanpa pertimbangan. Biasanya dia paling sayang pada KKI. Jika kakak karena ucapan marah, benar-benar menikah dengan pangeran, maka khawatir pangeran juga tidak akan mendapatkan hati yang tulus. Jikian, jangan bicara sembarangan. Yang mulia Pangeran Yan, bisa kau perbincangkan? Guolang, aku benar-benar demi kebaikan kakak. Sifat kakak yang seperti itu, jika membuat marah pangeran, bagaimana jadinya? Kamu siapa? Saya, rakyat biasa, Ai Ziqian. Ayahku adalah orang terkaya di Jiangnan. Aku sedang berbicara dengan nona dari keluarga Marquis. Mana bisa kau, anak saudagar, ikut campur. Berdasarkan statusmu. Bahkan untuk berdiri di depanku kau tidak layak pergi jauh-jauh. Jangan kotori mataku. Nona Shen. Aku meminangmu. Tak peduli masa lalu. Hanya hari ini. Jika kau tak mau aku tak akan memaksa. Tapi jika ada yang berani mengganggumu, aku yang pertama tidak akan setuju. Nona Shen. Kereta kudaku. Ada di luar istana. Bagaimana kalau kuantar kau? Terima kasih atas niat baik pangeran, namun diriku. Kalau begitu, repotkan pangeran. Silakan, Nona Shen. Nona Shen menatapku seperti itu apakah karena terpesona oleh kegagahanku tadi? Pangeran bercanda. Hari ini terima kasih pangeran telah menyelamatkan. Selama aku ada, kau bisa lakukan apapun yang kau mau, bahkan jika langit runtuh, aku yang tanggung. Kenapa pangeran membantuku? Mungkin karena kita agak mirip. Waktu kecil, aku juga pernah diselamatkan dari lautan api. Dalam keputusasaan itu, perasaan melihat harapan. Masih kuingat sampai sekarang. Lautan api. Apakah orang yang menyelamatkanku di kehidupan sebelumnya benar-benar dia? Kak,
Akhirnya kau kembali. Kakak kembali. Kak, kenapa kau menangis? Apa itu Guo Yi mengganggumu lagi? Tidak, kakak hanya terlalu senang. Zinian, kakak sudah menolak pernikahan dengan Guo Yi. Bagus sekali. Ku bilang juga, orang bernama Guo itu tidak seperti orang baik seharian pura-pura. Kak, siapa ini? Sangat berwibawa. Ini adalah Yang Mulia Pangeran Yan. Pangeran Yan, berarti dia kakak ipar? Kakak ipar. Zinian, jangan kurang ajar. Anak ini punya selera, aku suka. Nanti kalau mau apa, bicaralah dengan kakak ipar. Benarkah, kakak ipar? Aku ingin belajar naik kuda dan pedang yang bagus. Tidak masalah. Besok akan kusuruh orang mengirimkannya. Wah, Nona besar masih ingat pulang? Kukira Nona besar telah naik ke cabang tinggi, tidak mau keluarga ini lagi. Apa yang kau lihat? Diu, selama ini kau mengandalkan hubungan dengan ibumu. Kamu bertindak sewenang-wenang di rumah ini, memotong uang bulanan Zinian, mencuri barang antik dan lukisan dari rumah, bahkan diam-diam bersekongkol dengan orang luar. Kau pikir aku tidak tahu? Di kehidupan sebelumnya kaulah yang bersekongkol dengan Guo Yi untuk mengambil barang berharga di rumah. Semuanya dicuri dan dijual. Di kehidupan ini, aku akan menghukum mati kau, pengkhianat. Kau Nona, jangan menuduh sembarangan. Buktinya. Ingin bukti? Cari saja di kamarmu, pasti akan tahu, kan? Wanin, ingat. Mulai sekarang, aku, pangeran ini, adalah pelindungmu. Siapapun yang berani menyentuhmu dan Zinian, inilah akibatnya. Sampah. Kusuruh kau menikahi Shen Wanyin. Adalah untuk mendapatkan pendukung lama keluarga Shen, semua kekuatan mereka. Tapi kau malah demi seorang putri saudagar di istana, membuat lelucon besar. Paduka, tenanglah. Saya, hamba, telah hilaf. Saya juga tidak menyangka Shen Wanyin tiba-tiba menolak pernikahan. Paduka, ini bukan salah Guolang semua karena Shen Wanyin itu. Diam. Jika bukan karena kau ada di istana cemburu dan bertengkar membuat marah, Pangeran ketiga, bagaimana mungkin ayahanda memanfaatkan situasi Guo Yi? Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Kau harus membawa Shen Wanyin kembali padaku. Kekuatan keluarga Shen, aku harus dapatkan. Ya, hamba akan urus sekarang. Wanita Shen Wanyin itu selalu setia padaku. Jika aku sedikit merendah, pasti dia akan berubah pikiran. Sebaiknya begitu. Guolang, apakah kau sungguh akan menikahi wanita itu? Tenang, setelah aku mendapatkan cap militer membantu Paduka naik tahta nanti, sesukamu menyiksa orang itu, terserah kau. Guolang, kau baik sekali. Wanyin, aku tahu aku salah. Aku sementara buta, hatiku tertutup lemak babi. Kumohon, maafkan aku. Aku tidak mengizinkanmu menyakiti kakak. Wanyin, akhirnya kau mau menemuiku. Karena semua ada di sini, aku akan memberitahu kalian dengan jelas tentang apa yang disebut Jenderal Guo sebagai ketulusan hatinya. Jenderal Guo terus-menerus bilang hanya akan menikahi aku seorang, tapi kemarin di istana, bagaimana kamu memohon kepada Baginda untuk menikahi Ai Ziqian? Kamu bilang kamu tulus padaku, tapi di belakangku kamu berselingkuh dengan Ai Ziqian, berhubungan tanpa pernikahan. Bahkan di depan Baginda kamu dengan tidak tahu malu ingin meniru Huang dan Nuying, menikmati dua istri, Guo Yi. Inikah ketulusanmu? Kamu bohong, aku tidak. Kalau begitu, beranikah kamu bersumpah di depan semua orang bahwa kamu tidak pernah berselingkuh dengan Ai Ziqian? Kenapa? Tidak berani? Guo Yi, kamu menginginkan kekayaan keluarga Ai, dan juga kekuasaan keluarga Kusen. Serakah sekali, bermuka dua, benar-benar tidak tahu malu. Aku bersumpah, aku, Guo Yi, seumur hidup hanya akan menikahi Shen Wanyin dan Ai Ziqian. Tidak akan ada wanita ketiga. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku disambar petir. Yang Mulia Pangeran Yan. Aduh, berani sekali berani menyerangku. Berani sekali kau, Guo Yi. Berani menabrak anggota keluarga kerajaan. Orang, pukul dia. Aku hanya lewat. Dan sekalian menyingkirkan penjahat untuk rakyat. Tidak perlu terima kasih. Kakak ipar hebat. Pelankan sedikit. Kau mau membuatku kesakitan? Meskipun luka jenderal cukup parah, syukurlah tidak mengenai tulang dan urat. Istirahat setengah bulan akan pulih.
Xie Yunqin, penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Guolang, Xie Yunqin itu jelas-jelas sengaja. Dan Shen Wanyin itu berani juga menertawakan kita. Sudahlah, jangan meratap lagi, aku belum mati, kau sudah mulai meratap? Bagaimana aku tidak khawatir? Sekarang kita menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Bagaimana pernikahan ini bisa dilangsungkan? Pernikahan? Tanpa Shen Wanyin, mana ada pernikahan? Apa maksudmu? Sudah begini karena dia, kau masih mau menikahinya? Dasar perempuan bodoh, apa yang kau tahu? Aku memang tidak mengerti. Keluarga Shen sudah jatuh miskin seperti itu. Ayah Shen Wanyin sudah lama mati. Kenapa Pangeran Agung memaksa kau menikahinya? Meskipun keluargaku pedagang, kekayaan kami sebanding dengan negara, apakah masih kalah dari keluarga bangkrut? Kau pikir yang diincar Pangeran Agung adalah wanita Shen Wanyin itu? Yang diincar Pangeran Agung adalah kekuatan di balik keluarga Shen. Meskipun Jenderal Shen sudah meninggal, mantan pasukan Shen tersebar di militer. Itu adalah 100.000 pasukan asal menikahi Shen Wanyin. Kamu bisa dengan sah mengambil alih 100.000 pasukan ini. Dengan kekuasaan militer, Pangeran Agung bisa merebut tahta. Nanti aku akan dianggap berjasa menjadi bangsawan dan menteri. Sudah di depan mata. Kalau begitu, kalau kau jadi pejabat tinggi, aku jadi apa? Bodoh. Semua yang kulakukan ini, semua demi masa depan kita. Shen Wanyin hanyalah batu loncatan. Setelah aku berhasil naik, dia tidak berguna lagi. Nanti posisi istri sah selain kamu, siapa lagi? Guolang, aku tahu kau yang terbaik untukku. Sudah, aku juga lelah. Kau keluar dulu, aku mau istirahat. Kalau bukan demi uang keluarga, siapa yang mau dengan wanita pedagang rendahan tanpa otak? Shen Wanyin, awalnya aku ingin memberimu status, karena kau tidak mau jalan yang baik. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Nona, coba cicipi jeruk ini, manis sekali. Di kehidupan sebelumnya Xiao Cui melindungiku. Dipukul sampai mati oleh Ai Ziqian. Syukurlah Tuhan memberiku kesempatan hidup lagi. Nona, aku merasa Nona sejak kembali dari pesta ulang tahun, seperti orang yang berbeda dulu, Nona selalu menahan diri. Sekarang aku merasa Nona yang sekarang sungguh baik. Ya, Kak, dulu, Biu itu menggangguku, kau tidak percaya, sekarang sudah baik, wanita jahat itu akhirnya mati. Dulu kakak buta tidak bisa melihat isi hati orang, kalian sudah tersakiti. Kalian tenang saja. Gongfu, kakak bersumpah pasti akan melindungi kalian semua, tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian lagi. Hamba percaya pada Nona. Kak, apakah kakak akan menikah dengan kakak ipar Pangeran Yan? Kenapa kau bertanya begitu? Karena kakak ipar itu hebat. Bahkan Guoyi si penjahat itu takut padanya. Jika kakak menikah dengannya, maka tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi. Benar, sekarang keluarga Shen lemah dan sendirian, dan di belakang Guoyi ada dukungan pangeran besar. Meskipun aku punya dukungan dari mantan bawahan Shen, aku hanyalah seorang wanita. Aku harus mengecewakan pangeran ketiga. Ya, kakak akan menikah dengannya. Untuk Pangeran Yan, Wan Yin sadar diriku berada dalam pusaran, sendirian tak mampu bertahan. Aku rela menyerahkan diriku dengan imbalan mantan bawahan Shen untuk mendapatkan perlindungan pangeran. Xiao Cui, antarkan surat ini ke kediaman Pangeran Yan. Pastikan kau serahkan langsung ke Pangeran Yan. Baik, Nona. Pangeran, apa yang dikatakan Nona Shen di suratnya? Kau tersenyum. Senang sekali. Dia berkata, dia ingin aku menikahinya. Pangeran, apakah Anda benar-benar akan menikahi Nona Shen? Bukankah Anda sebelumnya khawatir Pangeran Besar akan menargetkan Anda karena Nona Shen? Lagi pula keluarga Shen sekarang adalah duri dalam daging. Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi, kali ini, aku tidak akan melakukan hal yang membuatku menyesal. Nona Shen, Pangeran Yan mengundang Anda ke villa pinggir kota untuk menikmati bunga plum. Taman? Apa pangeran sedang tidak enak badan? Pangeran berkata hari ini sehat, dan bunga plum di villa itu sedang mekar, khusus mengundang Nona untuk menikmatinya.
Baru kemarin aku mengirim surat kepadanya, hari ini dia mengundangku ke taman. Mungkin dia ingin membahas aliansi? Baiklah, Zinian, kau belajar di rumah. Aku pergi sebentar. Kakak, cepatlah kembali, sampaikan salamku pada kakak ipar. Ini bukan jalan yang benar. Villa itu di pinggir timur, kenapa kita ke barat? Benar, Nona, ini sepertinya menuju pinggir barat, arah hutan belantara. Orang ini bukan pengawal istana, tapi seperti pembunuh bayaran. Xiao Cui, kita kena tipu. Orang itu bukan dari kediaman Pangeran Yan. Ah, lalu bagaimana, Nona? Jangan panik. Berhenti sebentar, aku pusing, ingin menghirup udara segar. Sebentar lagi sampai, tahan sebentar. Kakak ipar, kenapa kamu datang lagi? Lagi? Iya, kakak perempuanku bukannya baru naik kereta kuda kamu pergi ke villa lain untuk lihat bunga belum? Aku tidak pernah mengutus siapapun untuk menjemput Wan Yin. Apa? Tapi orang itu jelas memakai seragam pengawal istana. Dia juga bawa tanda pengenalmu? Celaka. Sudah berapa lama Wan Yin dibawa pergi? Kira-kira setengah jam. Kakak ipar, kakak perempuanku, dia. Jangan panik. Aku pasti akan membawanya kembali. Cari secara terpisah. Semua pos pemeriksaan keluar kota periksa ketat. Siap. Tolong, Nona. Nona diculik. Jangan menangis. Ke arah mana? Barat. Mereka menuju ke pinggiran barat. Orang itu adalah pengawal palsu. Nona menyelamatkanku. Dia mendorongku turun dari kereta. Guoi. Perintahkan mereka. Kumpulkan semua prajurit di luar kota. Kepung pinggiran barat. Tapi ini ibu kota, membawa tentara pribadi ke ibu kota. Lakukan seperti yang kukatakan. Siap. Guoi. Jika Wan Yin terluka, aku akan mencincangmu. Panas. Panas sekali. Guoi, kau. Aku sudah bilang, siapa yang menyentuhnya akan mati. Pangeran, ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Adik ketiga, apa yang kau lakukan? Mengerahkan pasukan pinggiran kota tanpa izin dan juga melakukan hukuman sendiri pada pejabat istana? Apakah kau berniat memberontak? Yang mulia, selamatkan aku, Pangeran Yan sudah gila, dia mau membunuhku. Kakak, tuduhan ini sungguh besar. Guoi berniat jahat, menculik Putri Adipati. Aku hanya datang menyelamatkan, mana ada pemberontakan? Oh, begitu? Tapi menurutku, sepertinya adik ketiga karena cinta tak berbalas, marah, dan melakukan hukuman sendiri di sini. Kudengar, adik ketiga kesehatannya selalu buruk. Dengan amarah sebesar ini, jangan sampai sakit. Kakak terlalu khawatir. Kesehatanku baik-baik saja. Mengenai kejadian hari ini, suatu hari nanti aku akan datang untuk meminta penjelasan. Sudahlah, karena adik ketiga sekeras ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kau bawa dia pergi. Tapi, Jenderal Guo harus kau tinggalkan. Xie Yunqin, jangan pergi. Wan Yin, jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku lagi.
Ikuti mereka. Panas? Sial. Sifat obat ini ternyata begitu kuat. Wan Yin, duduklah. Wan Yin, jangan bergerak. Nona, Anda sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Aku. Bagaimana aku bisa kembali? Itu Pangeran Yan, yang secara pribadi mengantarmu pulang Nona. Anda tidak tahu, saat Anda pulang tadi malam, hamba sangat ketakutan, seluruh tubuh panas terus mengigau. Untung Pangeran Yan terus merawatmu di samping menggunakan tenaga dalam untuk menghilangkan efek obat Anda. Baru bisa tidur nyenyak, setelah tengah malam. Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Aku benar-benar pada Xie Yunqin melakukan hal seperti ini. Nona Shen sudah bangun. Sepertinya istirahat semalam cukup baik. Terima kasih atas perhatian Pangeran. Nona Shen, tidak perlu tegang seperti ini. Kamu kemarin sangat berani ya. Pangeran, mohon. Mohon bicara hati-hati. Pangeran, masalah kemarin adalah kesalahan Wan Yin. Wan Yin akan bertanggung jawab kepada Pangeran. Bertanggung jawab? Nona Shen berencana bagaimana akan bertanggung jawab kepadaku? Menyerahkan diri? Baiklah, tidak menggodamu lagi. Tadi malam di antara kita tidak terjadi apa-apa. Tapi aku ingat jelas. Yang kamu ingat hanyalah ketika efek obat menyerang halusinasi belaka. Aku hanya membuatmu pingsan, menyuruh Xiao Cui mengganti pakaianmu lalu membersihkan efek obat untukmu. Hanya itu saja. Namun, di sini, memang hasil karya Nona Shen. Aku masih mengingatnya. Sakit cukup lama. Kakak ipar, Nian jangan bicara sembarangan. Ini Pangeran Yan. keluar dari satu ruangan, bukankah itu kakak ipar? Ayah bilang, ini yang disebut, nasi sudah menjadi bubur. Dan aku dengar dari kakak pengawal. Kakak ipar kemarin untuk menyelamatkanmu sampai muntah darah, loh. Panggilan kakak ipar ini sangat menyenangkan hatiku. Ambil dan mainkan saja. Pangeran, kemarin Anda benar-benar muntah darah? Bagaimana sebenarnya kondisi tubuh Anda? Aku memang memiliki luka lama. Bertahun-tahun lalu, oleh Pangeran Agung keluarga ibunya, aku diserang diam-diam merusak dasarku. Beruntung Jenderal Shen menyelamatkanku sehingga nyawaku selamat. Namun, Guoyi, orang itu tidak perlu membuatku terluka. Semua yang aku lakukan hanyalah untuk diperlihatkan kepada Pangeran Agung. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu dia sakit-sakitan. Ternyata, di balik itu ada rahasia seperti ini. Pangeran Sulung ternyata sudah mulai menyusun rencana sejak lama. Pangeran, aku pernah mendengar ada seorang tabib sakti di kalangan rakyat bernama Mo Xiaoyao. Kemampuan medisnya luar biasa. Mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit lamamu. Mo Xiaoyao. Aku lupa padanya. Apa katamu? Oh, terima kasih Nona Shen atas pengingatnya. Aku akan segera mengirim orang untuk mencari tabib ini. Jika benar bisa menyembuhkan penyakit lamaku, Nona Shen layak mendapat pujian utama. Guoyi, kamu benar-benar pangeran ini memelihara seekor anjing yang baik. Pangeran, tenangkan amarahmu, bukan karena hamba tidak bekerja keras. Tapi sebenarnya, Pangeran Yan. Pangeran Yan itu, Bagaimana dia? Bukankah katanya dia selalu sakit-sakitan, lemah tak berdaya? Bagaimana mungkin bahkan kau tidak bisa mengalahkannya? Pangeran, mohon lihat dengan bijak, Xie Yunqin itu sangat licik, dia sama sekali bukan seperti yang dikabarkan,
Seorang yang sakit-sakitan ilmu bela dirinya sangat dalam dan tak terduga. Hamba kurang teliti sejenak hingga terjebak dalam perangkapnya. Pangeran. Tampaknya pangeran ketiga rumor tentang dia tersiksa penyakit dan luka mungkin. Bagaimana dia? Pangeran ini punya penilaian sendiri. Sebaliknya, kamu, Guoyi, kurang berhasil, lebih banyak merusak. Aku menyuruhmu untuk merayu keluarga Shen, mendapatkan bantuan dari keluarga Shen, bukan untuk menculiknya. Apa yang ada di kepalamu sebenarnya? Pangeran, ampunilah. Pangeran, beri hamba satu kesempatan lagi, hamba pasti akan menebus kesalahan dengan prestasi. Sudahlah. Saat ini sedang membutuhkan orang, pangeran ini akan memberimu satu kesempatan lagi. Terima kasih Pangeran, terima kasih Menteri Zhang, selalu ingin bersekutu dengan pangeran ini. Putrinya juga sudah mencapai usia nikah. Pangeran ini sudah untukmu melamarnya. 3 hari lagi, kau akan menikahi putri menteri, menjadi hubungan pernikahan dengan keluarga Zhang. Tapi Pangeran, Ai Ziqian itu, Seorang putri pedagang. Untuk apa? Atau kau ingin demi dia menolak aturanku? Pangeran benar. Hamba yang bodoh. Bisa menikahi putri menteri adalah keberuntungan hamba. Semua terserah aturan pangeran. Bagus. Kau mengerti, itu bagus. Sedangkan Ai Ziqian itu, pangeran ini akan lihat bagaimana kau akan menanganinya. Guolang, kamu kembali. Lihat, aku buatkan jubah baru ini untukmu. Kamu suka? Sengaja aku bawa untukmu lihat. Hasil karya Ziqian pasti yang terbaik. Selama ini, demi persiapan pernikahan kita, kamu sudah bersusah payah. Tidak apa, asal bisa menikah denganmu, Ziqian rela melakukan apapun. Hari ini, Yang Mulia Pangeran pertama menghadiahkan 1 botol anggur berkualitas, cocok untuk merayakan momen ini. Untuk merayakan pernikahan kita yang akan segera tiba, Ziqian, segelas ini kupersembahkan untuk ketulusan cintamu padaku. Kata-katamu terlalu mulia. Bisa melayani suamiku adalah berkah bagiku, Ziqian. Anggur enak? Terasa manis di mulut, tapi rasanya alkoholnya agak kuat. Suamiku. Aku kepanasan. Badanku terasa aneh. Suamiku, kamu. Panas? Itu wajar. Ini adalah obat keras yang sulit didapat, khusus untuk memicu hasrat pria dan wanita. Obat, kamu? Kenapa? Ai Ziqian, Yang Mulia telah menjodohkanku dengan putri menteri perang, kamu menghalangi jalanku. Inilah tekad seorang bawahan. Pangeran, minumlah teh hangat. Aku baru mendapat kabar. Dokter Mo hari ini akan melewati sini menuju ibu kota, dan pangeran pertama tampaknya telah menyiapkan beberapa persiapan khusus. Sumber informasimu luas sekali. Kau tahu semua rencana pangeran pertama. Aku hanya menduga, karena jalan ini memang tidak pernah aman. Khawatir akan terjadi masalah, karena itu aku sengaja meminta pangeran untuk datang sendiri, agar tidak terjadi halangan di jalan. Demi tabib terkenal ini, kau telah bersusah payah. Ai Ziqian. Shen Wanyin, apakah kau juga datang? Untuk menertawakanku? Tertawakan? Kau memang bahan tertawaan. Demi seorang pria, kau habiskan semua harta, ditinggalkan keluarga dan teman, dan berakhir seperti ini. Ya, aku adalah bahan tertawaan. Aku adalah bahan tertawaan terbesar di dunia. Karena musuh. Membiarkannya hanya akan menjadi bencana. Mengapa? Mati itu mudah. Tapi apakah kau ingin balas dendam? Balas dendam? Aku sangat ingin, bahkan dalam mimpiku. Aku ingin mencabik-cabiknya. Buat dia mati mengenaskan. Kalau begitu, bangunlah sendiri. Pangeran, orang ini masih berguna bagiku. Baik. Terserah kau. Berhenti pura-pura. Aku tahu kau sadar. Minum obatnya. Sepertinya racun yang diberikan Guoyi padamu belum cukup untuk memberimu kekuatan mencari mati di sini. Aku menyelamatkanmu, bukan untuk membuatmu di sini membuang-buang ramuanku. Minumlah itu, atau aku akan menyuruh seseorang sekarang melemparmu kembali ke kuburan massal. Kenapa kau menyelamatkanku? Untuk menertawakanku? Bahan tertawaanmu. Kau sendiri sudah cukup melihatnya.
Tidak perlu aku menambahkan lagi. Kau dan Guoyi sudah lama bersekongkol, benar, kan? Kalian menipuku bersama, menguras harta keluargaku, melihatku seperti orang bodoh dimainkan di telapak tangan kalian. Gunakan otak menyedihkanmu untuk hal yang benar. Aku, Shen Wanyin, tidak sudi bergaul dengan orang seperti Guoyi. Aku hanya bertanya padamu. Di kediaman Guo, di kediaman Pangeran Agung, apa yang telah kau alami? Dia bukan manusia, dia iblis. Demi menyenangkan Pangeran Agung dia, aku sangat membencinya. Awalnya aku benar-benar buta. Sekarang kau punya dua pilihan. Mati di sini, mengakhiri semuanya, melupakan semua penderitaan dan kebencian. Juga membiarkan Guoyi dan Pangeran Agung terus bebas dari hukum kedua bertahan hidup. Bertahan hidup seperti anjing, menanggung semua penghinaan dan penderitaan, lalu merobek dagingnya dengan tangan sendiri, menggigit lehernya hingga putus. Biarkan semua siksaan yang kau alami pada dirinya, kembalikan 100 kali lipat. Aku pilih yang kedua. Bagus. Panggil seorang dokter. Selain itu, siapkan obat luka untuknya, dan pakaian ganti, jangan biarkan dia mati. Xiao Yao, kami apa kita benar-benar akan pergi ke ibu kota? Di sana sangat berbahaya. Ibu, tenanglah, meskipun ibu kota berbahaya, tetapi tempat paling berbahaya seringkali juga paling aman. Setelah kita menetap, kita akan mencari kesempatan untuk pergi ke luar negeri untuk hidup tenang. Tuan-tuan kota kami hanya lewat keluarga biasa. Mohon tuan-tuan berbaik hati beri kami jalan hidup. Uang dan harta di kereta boleh diambil semua. Uang. Kami saudara merampok di jalan tentu saja demi uang. Ya. Tapi hari ini kami juga akan menculik seseorang. Tuan asalkan kalian lepaskan orang tuaku yang sudah tua aku serahkan padamu. Tidak, Xiao Yao, kami tidak bisa merepotkanmu. Mereka datang, kalian semua waspada. Dokter Mo, karena kamu tidak mau bekerja sama jangan salahkan kami tidak sopan. Serang. Ada apa? Siapa yang melakukannya? Berani berbuat kejahatan di siang bolong kalian berani sekali. Di mana? Dokter Mo, di mana? Ini tidak benar. Para bandit itu seharusnya sedang sibuk mengepung Dr. Mo, menunggu Yang Mulia datang menyelamatkan. Mengapa? Sampah. Semuanya sampah. Rencana yang saya susun dengan susah payah hancur karena bodoh sepertimu. Yang Mulia, tenangkan amarah. Pasti para bandit itu tidak bekerja dengan baik, terjadi kesalahan. Kakak mereka ini berpakaian rapi tapi busuk hati ingkar janji. Saudara-saudara, serang. Bunuh mereka, balas dendam. Sekelompok semut. Pantas mengotori tangan saya? Dan bunuh mereka untuk saya. Jangan ada yang tersisa. Lapor, Yang Mulia. Para bandit sudah dibasmi semua, tidak ada yang lolos. Selidiki untuk saya. Siapa sebenarnya orang tidak tahu diri yang merusak rencanaku? Ya, hamba akan menyelidiki sekarang. Sampah. Kalian semua sampah. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Apa gunanya aku memelihara kalian? Kusuruh kau cari beberapa orang yang pintar untuk berpura-pura. Yang kau cari ternyata bodoh semua. Di depan Mo Xiao Yao, kau langsung menjualku. Sekarang begini, tidak berhasil merekrutnya. Malahan, membuatnya tersinggung. Paduka, tenanglah. Ini karena hamba kurang cakap. Hamba pantas mati. Hamba juga tidak menyangka para bandit itu begitu bodoh. Apalagi tidak menyangka Pangeran Qin akan tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencana kita. Xie Yun Qin. Dia lagi. Setiap kali aku punya rencana bagus, pasti dia yang menggagalkannya. Orang sakit yang setengah mati itu berani melawanku. Sepertinya aku selama ini terlalu lunak padanya. Peristiwa kali ini aku catat dulu untukmu.
Jika ada lagi, bawalah kepalamu untuk menemuiku. Terima kasih Paduka tidak menghukum mati. Hamba pasti akan menebus kesalahan dengan jasa. Meskipun harus mati, hamba rela. Selir. Kali ini jika bukan karena Anda berdua yang turun tangan menolong, keluarga kami mungkin sudah. Budi besar tak perlu diucapkan terima kasih. Di masa depan, jika ada yang bisa hamba pergunakan, hamba akan melakukannya meskipun harus mati. Dr. Mo, kau terlalu berlebihan. Aku sudah lama mendengar bahwa keterampilan medismu tinggi, hati penuh kebajikan. Bertemu hari ini, ternyata tidak salah. Hal kecil seperti ini tidak perlu disebut. Paduka, maafkan hamba yang lancang. Hamba melihat wajah Paduka tampaknya memiliki penyakit lama. Jika Paduka percaya pada hamba, bolehkah hamba memeriksa nadi Paduka? Dr. Mo, penglihatanmu tajam. Sejujurnya, tubuhku ini memang sejak kecil dirusak oleh orang jahat, meninggalkan penyakit yang sulit disembuhkan. Kali ini aku keluar dari ibu kota memang untuk mencari dokter terkenal, semoga bisa menyembuhkan penyakit ini. Karena dokter mau bersedia membantu, aku serahkan padamu. Paduka, ucapan itu salah. Hati seorang dokter seperti orang tua, mana mungkin membiarkan orang mati. Paduka adalah penyelamat hamba, mana mungkin hamba diam saja. Apapun hasilnya, hamba akan mencoba. Benar, Paduka, Dokter Mo sangat ahli, mungkin benar-benar ada caranya. Biarkan dia mencoba. Bagaimana, Dokter Mo, penyakit pangeran? Saya sudah berpraktek selama puluhan tahun. Denyut nadi ini memang agak sulit. Penyakit lama di dalam tubuh sudah lama menumpuk. Jika terlambat beberapa tahun lagi, mungkin akan jadi masalah serius. Dokter Mo, apakah ada cara untuk mengobatinya? Apapun yang dibutuhkan kami akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dokter sudah mengetahui gejala penyakit pasti sudah punya strategi yang baik, mohon dokter memberitahu kami. Racun yang diderita pangeran memang dalam, tapi untungnya ditemukan lebih awal, dan pangeran memiliki dasar tubuh yang baik. Hanya dengan terapi perlahan, perawatan jangka panjang baru akan terlihat hasilnya. Namun, proses pengobatan ini bukanlah pekerjaan sehari semalam, dan membutuhkan beberapa bahan herbal yang sangat mahal sebagai bahan dasar. Dikombinasikan dengan teknik akupunktur emas, perawatan jangka panjang baru akan efektif. Dokter Mo, bahan herbal apa saja yang dibutuhkan? Silakan tulis saja. Kami akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Wan Yin, jangan terburu-buru. Dokter Mo sudah mulai bicara, pasti sudah ada rencana. Dokter Mo, saya percaya padamu. Apapun jenis bahan herbal yang dibutuhkan, Istana Pangeran akan berusaha keras untuk menyiapkannya. Baik, karena pangeran memiliki tekad ini, maka saya akan melakukan yang terbaik. Beberapa bahan herbal ini memang sulit didapat, tapi dengan sumber daya istana, saya rasa untuk mengumpulkannya hanya masalah waktu. Resep sudah selesai. Istri pangeran tinggal memerintahkan orang untuk mengambil obat sesuai ini. Setelah bahan herbal terkumpul, kita akan memulai pengobatan. Namun proses pengobatan sangat menyakitkan. Perlu menggunakan jarum emas untuk merangsang titik akupunktur untuk mengeluarkan racun dalam tubuh pangeran, sedikit demi sedikit. Proses ini tidak berbeda dengan mengikis tulang untuk menghilangkan racun. Sulit ditanggung oleh orang biasa. Dibandingkan dengan kematian sedikit rasa sakit, tidak ada apa-apanya. Nyawa saya ini bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Sudah merupakan anugerah dari surga. Semuanya saya serahkan kepada dokter. Baiklah, akupunktur hari ini selesai. Pangeran, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa, rasa sakit ini tidak seberapa. Daya tahan pangeran ini saya kagum. Namun, penyakit pangeran ini tidak bisa hanya mengandalkan akupunktur. Saya juga harus bergantung pada obat baru ini, yaitu istri pangeran perawatan yang teliti. Dokter Mo bercanda lagi dengan kita. Pangeran, waktunya minum obat. Obat ini terlalu pahit. Aku tidak mau minum. Obat pahit baik untuk penyakit. Pangeran, ayo patuh. Setelah minum, ada manisan. Aku tidak makan manisan. Aku ingin makan. Paman Li, bekas bawahan ayah tersebar di mana-mana. Aku ingin kau sampaikan perintah. Mulai hari ini, selidiki sepenuhnya semua jejak dan hubungan Guoyi. Nona, apakah ingin menyelidiki pelindung di belakangnya? Tidak hanya itu, fokus pada kemana uangnya mengalir. Dan juga,
Secara diam-diam dia setiap orang yang dia hubungi, terutama petunjuk yang berhubungan dengan gaji militer. Aku mengerti. Guo Yi itu pengkhianat. Jika dia dalam hal gaji militer melakukan kecurangan, itu berarti mencari kematian sendiri. Ingat baik-baik. Bertindak secara diam-diam. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Jika ada keanehan, segera laporkan. Baik. Aku pasti akan membuatnya membayar. Pangeran, tubuhmu baru saja pulih, harus makan lebih banyak untuk memulihkan. Baik. Asalkan disuapi oleh Wan Yin. Aku mau makan. Ah, makanan ini nggak bisa dimakan. Ada apa? Makanannya tidak cocok selera? Bukan makanannya tidak cocok, tapi ruangan ini penuh rasa cemburu. Kakak perempuan sekarang di matanya hanya ada kakak ipar. Lihat mangkukku ini, lebih bersih dari wajahku. Sudah lupa adik kandungku ini. Kamu ini, nak, apa yang kau omongkan? Jinian ini cemburu. Ayo. Kakak ipar sayang kamu. Terima kasih, kakak ipar. Kakak ipar terbaik. Nona, sudah ketemu. Seperti yang Nona duga, Guo Yi sedang memindahkan aset secara diam-diam. Akhirnya ekor rubahnya kelihatan. Dan lagi, aku menemukan aliran aset ini. Sepertinya terkait dengan gaji militer. Korupsi gaji militer. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Guo Yi, kali ini, aku ingin lihat bagaimana kau mati. Nona, apakah kita bertindak sekarang? Jangan terburu-buru. Tangkap pencuri dengan barang bukti. Liu, kita harus menunggu waktu yang terbaik. Buat dia tidak bisa bangkit lagi selamanya. Terlalu biasa. Pangeran ini sudah menjadi yang paling gaya, yang paling tren di ibu kota. Jika pangeran masih belum puas, Aku sendiri yang akan menggambar. Menggunakan giok hangat, hetian kualitas terbaik. Mengukir bunga plum. Di tengah kelopak, akan kutatahkan ruby dari wilayah barat. Dalam 3 hari, aku harus melihat hasil jadinya. pikiran pangeran sangat cerdik. Jika tusuk konde ini jadi pasti tak ada duanya. Akan segera saya kerjakan. Bagaimana persiapan di jalan panjang? Para pengrajin bekerja siang malam, membuat lampion bunga plum. Tapi, Apa? bunga plum merah, 9.999 kuntum, harus dikirim dari selatan dengan segera. Jaraknya jauh, cuaca sekarang panas, khawatir sulit untuk tetap segar. Kalau begitu, bawa dengan peti es. Siapkan pos di sepanjang jalan, malam lamaran. Setiap kuntum bunga plum harus segar dan indah. Jika ada 1 kelopak yang hilang, kau yang bertanggung jawab. Ya, saya akan menyelesaikan tugas ini mati-matian. Xiao Cui barang. Siapa yang mengirim itu? Kenapa terlihat begitu meriah? Seperti kain sutra merah untuk pernikahan. Balas nona hamba tidak tahu, kata kepala pelayan itu adalah untuk para prajurit di militer jubah merah. Benar-benar, jubah merah. Jubah militer? Kapan perlu warna yang begitu cerah? Lagi pula, kotak itu terlihat sangat berat. Tidak seperti berisi kain. Pangeran. Kenapa ada aroma bunga plum di tubuhmu? Sekarang bukan musim bunga plum mekar dan ada hawa dingin juga. Baru saja pergi ke gudang es memeriksa es untuk persembahan kepada ayahanda. Mungkin di gudang es itu pernah menyimpan sari bunga plum sedikit baunya menempel. Gudang es menyimpan sari bunga plum, itu langka. Akhir-akhir ini aku memang sedang mempersiapkan suatu hal besar, namun belum bisa memberitahumu sekarang. Penuh misteri, bahkan aku pun tidak boleh tahu. Kejutan yang kau maksud adalah ini. Bukan hanya itu. Wan Yin, ini adalah hadiah ulang tahun yang khusus ku persiapkan untukmu. Wan Yin, aku pernah berpikir, hidup ini akan selalu sepi, sampai bertemu denganmu. Bunga plum merah di salju, seperti kita berdua, malam ini, aku melamar dengan lampu-lampu seluruh kota, berjanji hidup bersama selamanya. Aku bersumpah, pasti akan menghancurkan kalian, menghancurkan semuanya.
Ini hanya uang muka. Setelah berhasil, masih ada hadiah 2 kali lipat. Tuan Guo tenanglah, mulut saya ini, orang mati pun bisa dihidupkan. Tapi, Nona Shen toh adalah kekasih Pangeran Yan. Takut apa? Ada aku dan pangeran besar yang mendukung, kalian lakukan saja sesuka kalian. Aku ingin kalian sebarkan sejelek mungkin. Katakan dia sudah kehilangan keperawanan, tidak setia, dengan banyak pria tidak jelas. Bahkan, Aduh, itu terlalu kejam. Tapi, karena Tuan memberi uang, ya kami laksanakan. Hei, kalian dengar belum? Nona Shen itu, kelihatannya polos. Sebenarnya ya, ada apa? Cepat ceritakan. ku dengar, dia sudah bukan gadis perawan lagi, di dalam istana memelihara beberapa pria simpanan. Pangeran Yan, bukankah baru saja melamar dia? Pangeran Yan itu tertipu. Nona Shen ini licik, membuat Pangeran Yan berputar-putar. Benar-benar tidak menyangka, Nona Shen adalah orang seperti itu. Tahu orang tahu wajah tidak tahu hati. Biarkan mereka bicara. Nona gosip di luar sangat buruk, mereka bahkan mengatakan Anda. Mengatakan saya kehilangan keperawanan. Mengatakan saya memelihara pria simpanan. Atau mengatakan saya tidak setia sebagai istri. Anda sudah tahu semuanya. Kenapa Anda tidak marah sama sekali? Aku akan bunuh mereka yang suka bergosip, lihat apakah mereka berani lagi omong kosong. Berhenti. Simpan pedangmu yang Fu yang bersih tetap bersih. Semakin keras mereka membuat keributan Fu semakin parah mereka jatuh. Biarkan mereka bicara, semakin ribut semakin baik. Sekarang di mana-mana, semua orang membicarakan permaisuri. Perkataan mereka sangat kasar, bahkan ada yang sengaja berteriak di depan istana pangeran. Aku tidak ingin mendengar di ibu kota ada satu kata lagi tentang permaisuri gosip tentangnya. Maksud pangeran? Tangkap mereka. Siapapun yang berani menyebarkan rumor semua ditangkap. Aku akan membuat seluruh ibu kota tahu akibatnya jika berani membicarakan permaisuri. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Siapa yang menyuruh kalian menyebarkan rumor? Aku dengar. Kalian suka bergosip. Ampun, Pangeran. Kami hanya bicara asal untuk mencari nafkah. Aku akan bicara. Ada yang menyuruh kami. Katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Guo Yi Tuan Guo ya. Ya dialah. Dia memberi kami banyak perak. Menyuruh kami menyebar rumor di kedai teh. Membicarakan keburukan Nona Shen. Guo Yi. Benar dia. HMBH. Tanda tangani dan cap jempol. Pangeran. Bagaimana menangani mereka? Karena mereka suka bicara. Kirim mereka ke tempat di mana tidak ada yang mendengarkan mereka. Semua diasingkan ke Lingnan, tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Baik. Diasingkan sejauh 3.000 li. Pangeran, apakah ini terlalu berat? Lagi pula, mereka hanya mengucapkan beberapa gosip. Wan Yin, kau terlalu baik. Aku sudah menyelidiki mereka, adalah ular berbisa terkenal di ibu kota. Pernah karena menyebar rumor. Menyebabkan 2 wanita baik bunuh diri. Benarkah begitu? Orang seperti ini adalah bencana jika dibiarkan tidak diasingkan ke Lingnan. Sudah merupakan keringanan hukum. Jika menurut sifatku dulu. Sudah kubunuh langsung. Terima kasih. Telah melakukan semua ini untukku. Bodoh. Kau adalah permaisuriku. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan kulindungi? Kali ini Guo Yi tidak berhasil. Pasti dia tidak akan berhenti begitu saja. Tapi kau tenang saja. Aku di sini. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Aku percaya padamu. Xie Yunqin, kau benar-benar demi seorang wanita sampai pada titik ini. Baik. Karena cara lembut tidak berhasil, maka kita pakai cara keras. Shen Wanyin, kau yang memaksaku. Gosip tidak berguna. Maka hanya bisa menyerang dari dalam keluarga Shen. Tuan, keluarga Shen sekarang seperti benteng besi, sulit untuk diserang. Lalat hanya hinggap di telur yang retak. Pengurus Zhao dari keluarga Shen itu serakah dan suka perempuan, dia adalah celahnya. Kau pergi, bawa banyak uang, dan ajak dia bertemu denganku. Baik,
Tuan Guo, ini, pengurus Zhao. Burung bijak memilih pohon untuk bertengger. Keluarga Shen sekarang sudah seperti matahari terbenam. Apa masa depanmu jika ikut mereka? Asal kau bantu aku menyelesaikan satu hal, uang ini dan sertifikat tanah dari rumah ini semuanya milikmu. Ini, Nona besar baik padaku. Lalu kenapa dia memberikan kunci pembukuan pada Paman Li, bukan padamu? Asal kau bantu aku memalsukan bukti bahwa keluarga Shen berkhianat, setelah berhasil, aku jamin kau di hadapan Pangeran Agung mendapat tempat. Baik, karena dia tidak setia, jangan salahkan aku yang tidak setia. Tuan Guo tenang saja, urusan ini aku yang tanggung. Yan? Nona besar, ampun, apa salahku? Pengurus Zhao. Pertemuanmu dengan Guo Yi, pikir aku tidak tahu. Aku tidak. Masih mau mengelak di kehidupan sebelumnya. Kau juga termasuk orang lama keluarga Shen, malah demi uang sebanyak ini kau ingin membinasakan keluarga Shen. Nona besar, ampun, aku hanya tergoda setan sesaat, mohon Nona besar beri aku jalan hidup. Ingin hidup, bisa saja. Aku ingin kau membalas dengan cara yang sama. Membalas dengan cara yang sama? Bukankah Guo Yi ingin bukti pengkhianatan? Kau beri dia satu bukti. Serahkan ini pada Guo Yi. Katakan ini adalah dari ruang rahasia di kantor ayahku, yang kau curi. Baik. Pengurus Zhao. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau gagal, bukan hanya kau. Seluruh keluargamu. Nona besar tenang. Aku tidak akan berani lagi punya niat lain. Sudah bawa barangnya? Sudah. Ini aku temukan di ruang rahasia Jenderal Shen. Disembunyikan sangat dalam. Ada juga segel lilin keluarga Shen. Bagus. Kerja bagus. Tuan, semua mekanisme ini dipaksa terbuka, merusak isinya. Kuncinya aku tidak berani curi, takut ketahuan. Tidak apa, asal barangnya di tangan, di hadapan Baginda, Baginda pasti bisa membukanya, kali ini jasamu besar. Kembali dan tunggu hadiahmu. Terima kasih, Tuan. Dia benar-benar percaya. Keserakahan membuat orang kehilangan akal. Dia terlalu ingin menjatuhkan keluarga Shen, jadi dia sama sekali tidak akan meragukan keaslian bukti ini. Di dalam kotak itu, sebenarnya apa? Hukuman matinya sendiri. Yang Mulia, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Akhir-akhir ini, hamba menemukan bukti kuat keluarga Shen berkhianat, khusus untuk dipersembahkan kepada Baginda. Oh, ada hal seperti itu? Jenderal Shen setia seumur hidupnya. Masa keluarga Shen melakukan ini? Tuan Guo, bicara jangan sembarangan. Pangeran Agung, mohon bijaksana. Jika hamba tidak punya bukti kuat, mana berani bicara di hadapan Baginda? Di dalam kotak ini, adalah surat dan buku catatan bukti pengkhianatan keluarga Shen. Ayah, ini masalah besar. Jika keluarga Shen benar-benar berkhianat, jangan dibiarkan. Xie Yunqin, Shen Wanyin, kalian berdua, apa yang mau dikatakan? Yang bersih tetap bersih. Karena Tuan Guo bicara pasti, silakan Baginda lihat sendiri bukti ini. Hamba yakin Baginda bijaksana, pasti bisa melihat dengan jelas. Silakan Baginda lihat. Bagus, Guo Yi. Ini yang kau sebut bukti kuat? Baginda, tenanglah. Ini pasti bukti pengkhianatan keluarga Shen yang sangat jelas. Ini telah membuat marah roh naga. Baginda, lihatlah setiap coretan di sini. Tuan Guo, ini memang bukti yang tak terbantahkan. Tapi, itu adalah bukti korupsi Tuan Guo sendiri. Tuan Guo barusan berkata, tanpa bukti yang kuat, tak berani bicara sembarangan. Sekarang bukti sudah jelas. Tuan Guo, apalagi yang ingin kau katakan? Dasar bajingan, aku percaya padamu. Hingga kau kupercaya menyelidiki kasus keluarga Shen. Tak kusangka, kau malah mencuri dari tugasmu sendiri, dan berani membawa barang kotor ini mencemari mata Baginda. Yang Mulia, ini sebenarnya. Apa? Kau yang menipu Baginda, kau yang korupsi. Apalagi muka kau untuk membela diri di hadapan ayahanda. Selamatkan aku, Yang Mulia. Aku melakukannya demi... Cukup, aku tak mau dengar lagi omongan pengkhianat ini. Orang, copot topi jabatan Guo Yi.
dan cabut tanda pangkatnya. Pecat dan selidiki dia. Masukkan ke penjara kerajaan. Serahkan ke Mahkamah Agung untuk diadili dengan ketat. Pastikan cari tahu semua komplotannya. Aku tidak bersalah, tidak bersalah. Selamatkan aku, Yang Mulia. Aku salah menilai orang, Ayahanda. Aku tertipu oleh orang jahat. Mohon hukuman, Ayahanda. Bangunlah. Kau juga tertipu olehnya. Lain kali bertindak lebih hati-hati. Baik, Ayahanda. Baginda, Baginda. Ada apa dengan Baginda? Panggil tabib kerajaan? Ayahanda, Ayahanda, penyakit lama Ayahanda kambuh lagi. Aku akan segera memanggil tabib. Nadi Baginda tidak teratur, kami tidak mampu. Dasar sampah. Untuk apa kami memelihara kalian? Ayahanda, aku menemukan tabib rakyat bernama Mo Xiao Yao. Mungkin bisa menyembuhkan penyakit Ayahanda. Pangeran ketujuh, tubuh Ayahanda sangat berharga. Mana bisa sembarang tabib desa seperti itu mengobati? Kalau terjadi kesalahan, kau bisa tanggung jawab? Kalau tidak sembuh, aku bersedia dipenggal kepalaku di hadapanmu. Biarkan dia mencoba. Dia sadar. Baginda sadar. Wajahnya juga lebih baik. Hahaha, bagus tabibmu. Memang terkenal. Aku merasa tubuhku belum pernah serasa ringan ini. Saya tidak berani mengambil pujian. Semua berkat upaya Pangeran Yan mencari obat. Yunkin, kali ini kau berjasa besar. Tidak hanya menemukan tabib ulung untukku, tapi juga mengungkap kejahatan Menteri Licik Guoyi. Aku akan memberimu hadiah besar. Aku hanya berharap Ayahanda Kaisar sehat tidak berani mengambil pujian. Adik ketujuh, sungguh berbakti. Kakak tertua merasa malu. Kamu hebat kali ini, adik ketujuh. Tapi jangan terlalu cepat puas. Guoyi hanyalah seekor anjing. Kehilangan satu. Aku bisa memelihara ribuan lagi. Kakak tertua terlalu berlebihan, jika anjing menggigit, tuannya bertanggung jawab. Jika memelihara terlalu banyak anjing, hati-hati malah digigit anjing. Pangeran pertama, pelan-pelan. Selanjutnya, giliran Ai Ziqian. Tenang, dia tidak akan kabur. Jenderal Guo, bagaimana rasanya? Jika masih tidak mengaku, kita masih punya hukuman yang lebih keras. Aku anak buah pangeran pertama. Pangeran pertama pasti akan menyelamatkanku. Kalian-kalian para budak. Tunggulah keluargamu dibasmi. Pangeran pertama. Kau pikir pangeran pertama sekarang akan peduli dengan anjing terlantar sepertimu? Guoyi, di kehidupan sebelumnya, penderitaan yang kau timpakan pada keluarga Shen, hari ini akan kubuat kau membayar 100 kali lipat. Siapa? Tidak lihat aku sibuk? Ternyata, Putri Yan maaf, saya tidak mengenali. Mundur, aku ingin bicara dengannya. Baik, Shen Wanyin, kau datang untuk menertawakanku? Tertawa, penampilanmu sekarang memang lucu. Tapi hari ini aku datang untuk membawakanmu seorang kenalan lama. Kenalan lama? Ai Ziqian, kakau manusia atau hantu? Guo Lang. Bagaimana? Baru beberapa hari tidak bertemu, tidak mengenaliku lagi? Ziqian, kau tidak mati? Syukurlah, aku kira pangeran pertama telah. Aku dipaksa, hanya kaulah di hatiku. Omongan gila seperti itu? Sekarang kau ucapkan? Apakah kau tidak merasa jijik? Lihatlah, ini semua karena dirimu. Setiap bekas luka adalah bukti dari kebejatan pangeran mahkota yang mempermainkanku. Aku tidak tahu Ziqian,
Demi hubungan kita, lepaskan aku pasti akan memberi kompensasi. Baiklah, kalau begitu bayarlah dengan nyawamu, jangan berteriak, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Sudah berakhir. Guoyi, Ai Ziqian. Kalian berhutang kepada keluarga Shen berhutang padaku. Hari ini akhirnya lunas. Tapi ini baru awal. Pangeran Mahkota. Permaisuri. Selanjutnya adalah kalian. Guoyi dan Ai Ziqian sudah mati. Dendam kehidupan sebelumnya sudah terbalas setengah. Sisa yang tersisa adalah Yang Mulia Pangeran Mahkota dan Permaisuri. Apa yang kau pikirkan sampai sehusyuk itu? Tidak ada. Hanya merasa semua ini seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Dan tidak akan ada mimpi buruk lagi. Omong-omong, akhir-akhir ini perang di barat. Banyak pengungsi melarikan diri ke pinggiran ibu kota. Pengungsi. Apakah istana tidak peduli? Pangeran Mahkota sedang sibuk mempersiapkan perburuan musim gugur. Mana sempat memikirkan itu, aku pikir ini adalah kesempatan. Maksudmu mengumpulkan reputasi. Yang mengerti, aku hanyalah permaisuri, keluarga Shen harus membangkitkan kembali wibawanya. Tidak hanya perlu kekuatan di istana, tetapi juga perlu reputasi di kalangan rakyat. Kita akan membagikan bubur. Selain membantu rakyat juga bisa mendapatkan nama baik untukmu. Baik, besok kita pergi kakek, pelan-pelan, masih ada di panci. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Terima kasih, Pangeran, kalian benar-benar dewa penolong. Minumlah pelan-pelan. Kakak, mereka sangat menyedihkan, kita harus lebih banyak membantu mereka. Zinian sudah besar sudah, mengerti merawat rakyat. Menurutmu mengapa mereka mau membantu kita? Hidup di zaman ini sungguh sulit. Tapi dibandingkan di penjara bawah tanah Hei Fengzai kakek aneh itu kita masih beruntung. Maksudmu yang suaranya sangat keras, kakek yang sepanjang hari mengomel. Ya, kakek itu juga keras. Kepala dipukul sampai luka-luka, masih tidak mau menyerah. Wajahnya juga menakutkan. Di antara alis ada bekas luka sepanjang ini, terlihat garang. Kalian tadi bilang tentang kakek itu ada bekas luka di dahi. Iya, bekas lukanya besar sekali. Apakah di tangan kirinya? Di bagian antara ibu jari dan telunjuk juga ada luka lama, tangannya tidak bisa digerakkan. Iya. Kakek itu tangan kirinya sepertinya lumpuh makanya harus menggunakan tangan. Itu ayah benar-benar tidak meninggal. Wan Yin, tenanglah jika mertua benar-benar ada di Hei Fengzai ini bagi kita adalah kabar baik yang sangat besar. Ya, ayah masih hidup. Aku tidak boleh panik. Tapi, Yun Qin Hei, Fengzai terkenal sebagai sarang bandit, medannya berbahaya, sulit diserang. Ayah ada di tangan mereka. Hei Fengzai memang sulit. Tempat itu sudah lama dikuasai oleh bandit di barat laut, bahkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Pertahanannya sangat ketat, kemungkinan jauh melebihi perampok biasa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, bahkan jika itu sarang naga dan harimau, aku akan tetap menerobos. Akan ada kesempatan tapi bukan sekarang, prioritas saat ini adalah menyelamatkan mertua. Karena kita sudah tahu lokasi pastinya kita punya cara. Kita pergi sekarang saja kumpulkan semua pengawal istana yang aku tidak percaya tidak bisa menembus satu Hei Fengzai. Tidak, menyerang Hei Fengzai akan mengagetkan ular. Para bandit itu akan melakukan nekat mengancam nyawa mertua, atau melukai Jenderal Shen secara tidak sengaja maka kita benar-benar akan menyesal. Kau benar? Aku terlalu terburu-buru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu saja? Tentu tidak bisa menunggu. Menyerang langsung tidak bisa. Maka kita gunakan akal. Maksudmu dengan akal? Kita menyamar sebagai pasangan pedagang. Biarkan mereka berpura-pura menjadi pelayan. Dengan alasan berbisnis mendekati Hei Fengzai menunggu kesempatan. Tapi tubuhmu. Yun Qin, terima kasih. Perjalanan ini sangat berbahaya. Kau sebenarnya tidak perlu terlibat. Bodoh, kita suami istri adalah satu. Apa yang dimaksud dengan terlibat? Ayahmu adalah ayahku juga, bahkan jika ada gunung pisau dan lautan api aku akan menemanimu melewatinya. Baik, kita segera kembali ke istana untuk bersiap. Guoyi, si brengsek, tidak hanya gagal membunuh Xie Yun, Qin malahan membuat dirinya sendiri mati. Sekarang ayahandaku mengeluh padaku. Itu semua karena orang yang tidak berguna ini yang hanya bisa merusak. Cukup sudah melempar.
Jika belum cukup, aku akan suruh orang membawa lagi porselen untuk kau lempar Ibu Suri. Aku hanya merasa kesal di hati dengan kematian Guoyi. Sebuah bidak kita di militer hilang. Aku khawatir. Hanya sebuah bidak mati ya mati. Kau sebagai putra mahkota begitu tidak sabar menghadapi masalah bagaimana nanti bisa duduk kokoh di atas tahta. Aku tahu salah. Hanya saja Xie Yunqin akhir ini terlalu mencolok. Aku sungguh tidak tahan. Kau pikir kematian Guoyi kebetulan? Ai Ziqian hanyalah seorang istri di dalam rumah. Dari mana kemampuannya membunuh di penjara kerajaan? Maksud ibu, ada yang bermain di belakang layar? Xie Yunqin? Siapa lagi kalau bukan dia? Biasanya dia pura-pura lemah dan sakit-sakitan, padahal pikirannya dalam. Soal Guoyi kali ini, jelas dia yang memanfaatkan orang lain. Sekalian dia ingin mengarahkan api ke arahmu. Orang sakit ini seharusnya dari dulu sudah disingkirkan. Ibu, kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus cari cara. Apa yang tergesa-gesa? Dia sedang berjaya sekarang. Ayahanda pun memandangnya istimewa. Bertindak sekarang hanya akan mendatangkan masalah. Lapor, Ibu Suri dan Putra Mahkota. Dari Istana Yan ada berita, Raja Yan dan istrinya baru saja keluar kota. Katanya pergi berdoa ke kuil puji di pinggiran. Pasangan ini keluar kota saat begini. Tidak mungkin sesederhana itu. Ya, Berdoa itu palsu, menghindari bencana itu nyata. Atau punya tujuan lain, tapi begitu keluar dari ibu kota, naga harus merayap, harimau harus meringkuk. Maksud ibu, bertindak di jalan? Ibu kota banyak mata dan telinga, sulit bertindak. Sampai di daerah terpencil, kalau bertemu perampok atau gerombolan, atau jatuh ke jurang, itu juga nasib buruk, tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau mau bertindak, lakukan dengan rapi. Jangan pakai orang dari istana kita, mudah meninggalkan bukti. Aku mengerti. Aku akan kirim pesan ke sana. Suruh mereka kirim orang-orang handal. Menyamarlah sebagai pengungsi atau begal, mencegat di jalan. Ingat, lihat orangnya hidup, lihat mayatnya mati. Ibu tenang, kali ini aku pasti membuat mereka tidak kembali. Ibu Suri ikut campur langsung dalam urusan ini? Aku putra mahkota, calon kaisar. Apa maksudnya? Apakah dia pikir aku tidak mampu? Paduka, tenanglah. Ibu Suri juga demi kepentingan besar. Sekarang Guoyi sudah mati. Kita kehilangan seorang jenderal. Memang tidak baik bertindak gegabah. Tangan Ibu Suri sangat licin. Dia yang atur langsung. Mungkin lebih pasti. Tangan licin? Dia hanya mengandalkan kekuatan keluarga ibunya. Kalau aku bisa dapatkan tanda panglima keluarga Shen, masa harus begini? Paduka, sabar sebentar. Tenanglah. Asal Raja Yan dan istrinya mati, di istana tak ada lagi yang bisa mengancam kedudukan Paduka. Saat itu, Paduka bisa ambil alih kekuasaan pelan-pelan. Baik. Aku tahan dulu amarah ini. Setelah si sakit itu mati, siapa lagi berani meremehkanku? Ingat aku biasanya lemah dan pendiam. Saat batuk harus menutup mulut dengan sapu tangan. Ya, aku mengerti. Kau harus menemaninya tanpa henti beberapa hari ini, menjaga Pangeran Yan, umumkan bahwa aku sedang masuk angin, tidak menerima tamu, jika ada orang dari istana yang datang menjenguk, tolak sebisa mungkin. Jika benar-benar tidak bisa, menolak suruh pengganti berbaring di tempat tidur pura-pura. Tidur. Saya patuh pangeran lalu Anda dan Permaisuri. Kami pergi malam ini keselamatan ibu kota aman di tangan kalian. Semua sudah siap. Bekal dan air sudah cukup. Senjata rahasia juga disembunyikan di bawah kereta. Hati-hati di jalan. Jangan sampai ketahuan. Ayo, kita harus berangkat. Saat aku kembali nanti, akan menjadi hari terakhir kalian. Lapor, Nyonya. Tadi malam, setelah kereta itu meninggalkan kota, melaju ke arah barat. Ke barat. Ya, di dalam kereta ada sepasang suami istri kaya baru, membawa beberapa pengikut. Tapi pria itu menghambur-hamburkan uang, sangat norak. Kami tidak berani mengikuti terlalu dekat, takut menimbulkan kecurigaan. Kaya baru Xie Yunqin, si lemah itu. Biasanya meskipun kesehatannya buruk, tapi tidak sampai lemah. Sampai tidak bisa keluar rumah. Dia pikir dengan menyamar sebagai pedagang, bisa menipu semua orang. Maksud Nyonya? Aku sudah menduga. Mereka akan pergi ke barat laut. Pangeran Yan di kediamannya hanyalah tipuan. Ini.
Saya akan segera mengejar. Tidak perlu. Karena mereka sudah masuk perangkap. Maka tunggu saja mereka di barat laut. Kirim perintah ke Ghost Shadow. Ikan sudah memakan umpan. Suruh dia menyiapkan jaring. Aku akan membuat mereka tidak kembali. Istriku. Lihat pemandangan di hutan ini, hijau subur lebih dari tembok tinggi di ibu kota. Terasa lebih nyaman dipandang. Iya. Jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, di antara pegunungan dan hutan ini, ada ketenangan yang langka. Jika kamu suka, nanti kita sering-sering jalan-jalan ke sini. Sejak aku terlahir kembali, setiap hari hidup dalam intrik dan balas dendam. Sarafku selalu tegang, belum pernah seperti saat ini, bisa dengan tenang menikmati pemandangan di sepanjang jalan, melihatnya di sisiku. Meskipun tahu jalan di depan berbahaya, di dalam hati muncul sedikit ketenangan dan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Sayang, kenapa melamun? Apakah kamu merasa suamimu lebih tampan dari pemandangan ini? Sombong sekali. Setelah melewati hutan ini, kita akan keluar dari wilayah ibu kota. Melewati perbatasan barulah perjalanan berbahaya yang sesungguhnya. Rencana sebelumnya, meskipun bisa menipu untuk sementara, tapi tidak akan bertahan lama. Dengan kemampuan permaisuri, dia mungkin akan segera menyadarinya. Maksudmu mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini? Tentu saja. Begitu mereka mencium gelagat, jalan di depan. Tidak peduli apa yang ada di depan, sarang naga atau lubang harimau, kita akan hadapi bersama. Tenang, untuk menghentikanku, mereka belum punya kemampuan itu. Tuan, ada gerakan di hutan depan. Burung-burung terbang ketakutan, ikan sudah masuk jaring. Akhirnya datang. Sepertinya dia sudah menyusun rencana, tinggal menunggu mereka datang. Tapi apa sebenarnya rencananya? Takut? Denganmu di sini, aku tidak takut. Ada pembunuh. Sayang, hati-hati. Tuan-tuan yang baik. Apa yang pernah saya salah pada kalian? Beritahu saya caranya. Berapapun uangnya akan saya berikan. Uang? Yang kami inginkan adalah nyawa kalian. Karena kalian mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Gerakan ini tidak mungkin. Bukankah kamu seorang yang lemah? Sekarang baru tahu informasimu salah. Terlambat. Meskipun aku tidak bisa membantu, tapi aku tidak boleh menjadi beban baginya. Bunuh! Tidak mungkin. Informasimu jelas mengatakan. Informasi. Itu hanyalah apa yang aku ingin kalian lihat. Kembali dan beritahu tuanmu. Hadiah besar ini aku terima. Suatu hari nanti akan kubalas 100 kali lipat. Mundur. Jangan kejar musuh yang sekarat. Prioritas utamanya adalah melindungi putri. Baik. Sayang kamu tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa. Tempat ini tidak aman untuk tinggal lama. Kita harus segera pergi. Setelah melewati pos ini, kita akan sampai di perbatasan barat laut. Di sana banyak angin dan pasir. Hati orang-orang juga lebih kejam. Aku tidak takut. Asalkan bisa menyelamatkan ayah. Bahkan jika itu neraka, aku akan menerobos masuk. Wan Yin. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu dia lemah dan sering sakit. Tapi aku tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan bela diri dan kecerdasan seperti ini.
Xie Yunqin, rahasia apa lagi yang kau sembunyikan? Sayang, saat bepergian, sedikit bersabar. Kamu tidur di tempat tidur, aku di lantai. Lantainya lembab dan dingin, tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Tidur di lantai tidak baik. Tidak apa, tubuhku kuat. Jika kamu sakit karena tidur di lantai, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ayah, bagaimana kalau kamu tidur di tempat tidur? Karena sayang begitu ramah, maka suami akan menerima dengan senang hati. Kamu tadi sengaja, kan? Sen Wanyin, kau benar-benar gila, bagaimana bisa membiarkannya tidur? Yunqing, hari ini apakah kau sengaja di depan penginapan pamer kekayaan untuk menarik mereka? Istriku memang cerdas, pembunuh yang dikirim permaisuri pasti tidak hanya satu gelombang, daripada membiarkan mereka mengintai, lebih baik kita sengaja memperlihatkan celah memancing ular keluar. Kau tidak takut benar-benar memancing musuh yang tak bisa kita hadapi? Jika tidak kita habisi, semua perjalanan ke barat laut untuk menyelamatkan ayah tidak akan pernah tenang, dan aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini mendorong kakak raja dan yang lain. Xie Yunqin, terima kasih. Aku memeluknya semalaman. Istriku bangun. Tidurnya nyenyak tadi malam. Cukup baik. Xie Yunqin, kau tidak bertingkah tadi malam. Istriku bijak. Tadi malam kau yang terus merapat ke dadaku, bahuku masih pegal sekarang. Aku takut kau jatuh. Hahaha. Hari ini lembah ini akan menjadi tempat kematianmu. Bunuh! Jangan ada yang tersisa. Bunuh! Bentuk formasi. Lindungi selir, kami akan mati demi melindungi pangeran dan selir. Wanyin, nanti apapun yang terjadi jangan tinggalkan kereta setapak pun. Aku tahu, hati-hati. Karena sudah datang. Maka tinggallah untukku. Formasi. Bikin dia kelelahan. Yunqin bertarung di depan, aku tak boleh membuatnya terganggu. Bagus, pantas jadi selirku. Guiying, siap-siap mati. Nyalakan api. Lapor, Ibu Permaisuri Pangeran Agung Panglima Hantu Bayangan mengirim kabar gembira Pangeran Yan dan istrinya di lembah barat laut terkena penyergapan. Kereta hancur oleh mesiu, keduanya lenyap tak berbekas. Hahaha, bagus sekali. Ibu kau dengar? Orang sakit-sakitan itu akhirnya mati. Hahaha. HMPH, aku sudah bilang. Masih terlalu muda untuk melawanku. Sekarang musuh besar sudah hilang, kerajaan Xia yang besar. Cepat atau lambat akan menjadi milikku. Tapi sekarang jangan lengah. Tongkat warisannya yang lain sudah tidak ada. Ayah. Hanya sebuah bidak catur. Itulah sebabnya, kita harus mempercepat langkah. Pangeran Agung dan Permaisuri pasti sedang bersulang. Sekarang, mengira sudah aman sentosa. Biarkan mereka senang. Kesombongan mereka sekarang hanyalah sebelum kehancuran kilau terakhir. Semakin tinggi naik, semakin sakit jatuhnya, maaf kau ikut menderita bersamaku. Selama bisa bersamamu, ini tidaklah berat. Apalagi kita harus menyelamatkan ayah. Tenang, setelah menjemput ayah mertua, kita akan kembali ke ibu kota. Ambil kembali semua milik kita. Buat mereka yang menyakiti kita. Membayar 100 kali lipat. Penjagaan di sini lebih ketat dari yang kuduga. Tampaknya Pangeran Agung sangat takut pada ayah mertua sampai mengerahkan banyak biaya. Asal bisa menyelamatkan ayah, aku berani menembus lautan api. Baik, kalau begitu ikuti rencana istriku malam ini pukul 11 kita bergerak. Itu adalah lumbung padi, juga titik buta pertahanan mereka.
Ayah, Bapak telah menderita, putri akan segera menyelamatkan Bapak pulang. Ah. Ah. Serangan, cepat. Wan Yin, benarkah kau? Anak baik. Ayah pikir seumur hidup ini aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Ayah mertua, Bapak menderita. Kita tidak boleh berlama-lama di sini, kita segera mundur. Awas. Bang Tua, bersiaplah mati. Ayah, awas. Wan Yin, AA. Wan Yin, bangunlah kau. Yunkin. Kau harus membawa ayah pergi dengan selamat. Putriku, ini adalah kesalahan ayah. Ayah tidak berguna, telah menyakitimu. Di kehidupan sebelumnya, bersama putri bangsawan. Di kehidupan sebelumnya, aku gagal menyelamatkanmu. Di kehidupan ini apakah sejarah akan terulang lagi? Tidak. Siapapun yang menghalangi, mati. Di mana Mu Xiao Yao? Belum tiba? Pangeran, tabib Mo sedang dalam perjalanan, segera sampai. Wan Yin, bertahanlah. Pangeran, kau tadi bilang kehidupan sebelumnya. Wan Yin, kau sadar? Kau salah dengar, aku tadi bilang, maksudku. Aku dengar dengan jelas. Kehidupan sebelumnya, lautan api. Xie Yunkin, akhirnya kau mengaku, kau juga terlahir kembali. Kau pura-pura, Wan Yin. Sejak kapan kau mulai curiga? Sejak di pesta ulang tahun, kata-katamu itu, aku menikahimu, membuatku merasa ada yang tidak beres. Dulu kau memang lembut tapi selalu terasa jauh. Itu adalah sesuatu yang hanya dialami oleh orang yang pernah mengalami perpisahan maut dan berjuang dalam keputusasaan baru memiliki pandangan seperti itu. Ya, di kehidupan sebelumnya, saat aku tiba di Shanfu. Api berkobar ke langit hanya melihat balok atap runtuh. Aku memelukmu dan membiarkan api melahap. Tak kusangka, Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Yunkin, Wan Yin itu ya ayah. Apakah datang tidak tepat waktu, lukamu sudah tidak apa-apa, kan? anakku, tidak apa-apa. Kejadian tadi itu adalah sandiwara untuk menipu para ksatria maut itu. Sandiwara, aku lihat sandiwaranya cukup meyakinkan. Ayah mertua, masalah ini panjang ceritanya, suatu hari nanti, menantumu pasti akan melaporkannya secara detail kepadamu. Sudah duduklah semuanya. Karena semua sudah jelas, kita juga harus membicarakan urusan utama anak muda Guoyi. Itu hatinya tidak baik. Tapi di belakangnya ada pangeran pertama yang lebih ambisius. Kali ini, mereka mengirim ksatria maut ke Hei. Yah, Feng Zai adalah untuk membunuh dan membungkam, pasti tidak akan berhenti begitu saja. Ayah, Anda di Feng Zai bersabar selama ini sebenarnya untuk menghindari bencana. Hindari bencana? Aku ini seorang prajurit seumur hidup. Kapan pernah takut? Aku tinggal di sini karena di tanganku ada titik lemah mereka. Penyerahan kota. Setiap satu di antaranya adalah kejahatan yang bisa menghabisi 9 marga. Ini adalah bukti pangeran pertama bersekongkol dengan Beiman untuk berkhianat. Dengan ini Han Tianzang, Han Zhang Dao, Ma Guanzu Ye Tian Feng Xian, Han Tian Cheng, Yang Xiang Dianzu, Shuai Wei Qi, kita bisa menjatuhkan pangeran pertama. Tidak semudah itu, meskipun bukti di atas ini jelas tapi tidak disebutkan waktu pasti mereka memulai pemberontakan. Jika sembarangan diserahkan, pangeran pertama bisa mengelak bahwa itu palsu bahkan menuduh balik. Lalu bagaimana? Apakah kita hanya melihat mereka bebas dari hukum? Karena surat ini tidak menyebutkan waktu, maka kita tentukan waktu untuknya. Maksudmu? Bulan depan ada perburuan musim gugur.
Saat itu, Kaisar akan langsung datang ke lapangan berburu. Silin, para pejabat sipil dan militer ikut serta. Itulah saat pertahanan paling lemah. Dan yang paling mudah terjadi perubahan. Kau ingin memancing ular keluar dari lubang. Benar. Kita harus memanfaatkan bukti ini menyebarkan kabar memaksa pangeran pertama pada perburuan musim gugur menjadi nekat. Malam larut, embun tebal kenapa belum istirahat? Agak susah tidur. Berpikir, bulan di ibu kota apakah juga sebulat ini? Bulan di ibu kota selalu terasa sedikit dingin. Tidak seperti di sini. Meskipun sunyi tapi membuat orang merasa tenang. Yunkin, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Katakan, Di kehidupan sebelumnya, kenapa kau tidak pernah mengatakan padaku? mengatakan apa? Bahwa aku ingin menikahimu. Jika suka kenapa tidak diucapkan? Jika kau mengatakannya lebih awal, mungkin kita tidak perlu berputar-putar. Sejauh ini menderita begitu banyak. Waktu itu aku adalah pangeran yang santai. Terlihat gemilang, tapi sebenarnya terkekang di mana-mana, dan kau adalah putri sah keluarga Shen di masa jayamu. Aku takut cintaku akan menjadi beban bagimu. Menyeretmu ke dalam pusaran perebutan tahta. Bukan karena aku kalah dari Pangeran Agung, tapi karena aku tidak sempat mengatakannya padamu. Aku mencintaimu. Bodoh, Ya, aku memang bodoh. Jadi di kehidupan ini, aku tidak mau menunggu lagi. Wanyin? Betapapun berbahayanya jalan ke depan, aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. kembali ke ibu kota kali ini, semua akan berakhir. Setelah semuanya tenang, kita akan mencari tempat yang tenang seperti ini, dan menjalani hidup kita sendiri. Baik. Aku janji. Semua akan berakhir. Jenderal Shen, sesuai perkiraan waktu, kita harus dalam 3 hari sampai di Bukit Limali di pinggir ibu kota. Medan di sana tersembunyi, cocok untuk menyembunyikan pasukan. Surat rahasia yang dikirim ayah sudah 2 hari. Entah para paman di berbagai daerah apakah sudah menerima pesan itu. Mata-mata Pangeran Agung tersebar di mana-mana. Jika bocor, Wanyin, kau tidak mengerti pasukan Shen. Mereka mungkin petani tua di sawah, mungkin tukang daging di pasar, tapi begitu melihat ini, mereka adalah pisau paling tajam dari dinasti Xia. Saya Zhao Tiezu, memimpin mantan anggota pasukan Shen, datang untuk bergabung kembali, menghadap Jenderal Agung. Saudara-saudaraku yang baik, kalian semua datang? Semua datang. Jenderal, sekali perintah dikeluarkan, saudara-saudara, meskipun harus merangkak, pasti akan merangkak datang. Siapa yang berani menyentuh tanah dinasti Xia? Siapa yang berani menyentuh jenderal? Kami akan bertarung mati-matian dengannya. Hahaha. Baik. Hari ini aku akan membawa kalian bertempur sekali lagi. Nak, biarkan mereka tahu bahwa dunia dinasti Xia belum tiba giliran para pengkhianat untuk berkuasa. Saudara-saudara, 10 tahun sudah. Aku pikir tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertempur bahu-membahu dengan kalian semua. Hari ini Pangeran Agung bersekongkol dengan musuh asing, berniat memberontak, menjerumuskan rakyat dinasti Xia ke dalam penderitaan. Kalian setuju tidak? Tidak setuju? Bunuh, bunuh, bunuh. Para jenderal, kali ini Pangeran Agung mengerahkan 50.000 pasukan pengawal untuk menutup area perburuan. Ditambah 3.000 pasukan kavaleri elit dari Barbar Utara yang bersembunyi di luar. Sedangkan kita hanya punya 10.000 orang. Pangeran, berikan perintah saja. Pasukan Shen kita kapan pernah takut mati? 1 lawan 5, kita juga tidak rugi. Tidak, pertempuran ini kita tidak hanya harus menang, tetapi juga harus menang dengan gemilang. Kita harus meminimalkan korban. Kita bagi pasukan menjadi 2 jalur. Jalur pertama, aku dan Wanyin memimpin 300 prajurit elit bunuh diri menyamar dan menyusup ke area perburuan. Yang Mulia menahan Pangeran Agung, menciptakan kekacauan. 300 orang? Itu terlalu berisiko. Itu sarang naga dan harimau. Jalur kedua, Jenderal Tua memimpin pasukan macan, justru disitulah aku diperlukan, bersembunyi di lembah angin hitam di belakang area perburuan. Begitu melihat di dalam area perburuan muncul asap api merah, segera blokir mulut lembah, potong jalan mundur mereka. Jebak mereka seperti kura-kura dalam tempayan. ayah, kunci pertempuran ini adalah apakah ayah bisa menutup celah ini. Tenanglah. Selama aku masih bernapas,
Aku pasti tidak akan membiarkan satupun pengkhianat lolos. Baik. Pertempuran ini pasti menang. Haha. Hari ini cuacanya cerah dan sejuk, cocok untuk berburu Yunjin. Kamu mempersiapkan perburuan musim gugur ini dengan baik. Sangat menyenangkan hatiku. Ayah terlalu memuji. Bisa meringankan beban ayah adalah kewajibanku sebagai putra. Kamu memiliki niat baik ini. Ayah sangat senang. Paduka, medan Silin sangat terjal, dan jauh dari perkemahan utama pengawal mungkin kesulitan. Berani sekali. Ayah adalah naga suci yang dilindungi dewa. Apa takut dengan medan terjal yang sepele? Lagi pula, Ada aku dan 50.000 prajurit penjaga di sini. Siapa yang berani mengganggu Kaisar Yunjin? Benar, berangkat ke Silin. Yang mulia, Betul, ini taktik mengalihkan perhatian medan Silin sempit. Begitu masuk adalah lingkaran pengepungan alami. Pangeran Agung ini mau menjebak kita. Dia sudah tidak sabar. 50.000 prajurit penjagahu, mungkin 50.000 pembawa maut. Bagaimana persiapan di pihak ayah? Jenderal Shen sudah membawa orang dari jalan belakang gunung menuju lembah angin hitam. Begitu mereka bertindak di sana, kita akan segera memberi sinyal. Karena Pangeran Agung berani bertindak, mungkin di sekitar sini sudah tidak ada pemanah dari barbar utara. Tenang, prajurit mati kita sudah menyusup naik. Sebelum mereka menarik busur akan mengirim mereka ke neraka. Perintahkan ke bawah semua waspada. Tunggu perintahku. Paduka, silakan minum teh. Baiklah, benar-benar putraku yang baik. ayah, apakah ada yang tidak beres? Anak durhaka, sini. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kamu berani melakukan hal seperti ini. Perbuatan keji. Ayah, tenangkan amarah. Aku tidak tahu apa yang salah kulakukan sehingga membuat ayah marah besar. Jika aku berburu terlalu sedikit, aku akan pergi sekarang. Ayah, lihat sendiri. Bersekongkol dengan barbar utara, menyerahkan tanah dan membayar ganti rugi berniat memberontak Xie Yunjin. Bagaimana aku bisa melahirkan anak seperti orang kejam dan tidak tahu terima kasih? Ayah, Anda di posisi ini sudah terlalu lama duduk. Lama sampai aku punya uban. Kamu berani mengaku. Kamu tidak takut aku membunuhmu. Haha, bunuh aku. Seperti dulu Anda untuk menyeimbangkan istana dengan kejam meracuni selir Chen seperti itu. Kamu ngomong apa, selirku? Meninggal karena sakit. Karena sakit. Paduka takut keluarga besar. Selir terlalu kuat takut. Pangeran ketiga mengancam tahta. Paduka sendiri. Jadi Paduka diam-diam mengizinkan Ibu Suri meracuni. Ayahanda, Padukalah yang di dunia ini, orang yang paling kejam. Yang mulia, apa yang Jin Er katakan benar. Paduka sudah tua? Kekuasaan ini seharusnya berganti pemilik yang lebih berwibawa. Lapor, Paduka. Padang perburuan Shiling sudah sepenuhnya dikuasai oleh pasukan kami. Seekor lalat pun tidak bisa keluar. Kau juga mengkhianati aku. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Burung baik memilih pohon untuk bertengger. Hari ini, padang perburuan ini adalah tempat kematian Paduka. Lihatlah. Yang mulia, seumur hidup Paduka terkenal bijak, mohon jaga martabat terakhir Paduka. Kalian ingin aku masuk neraka? Mimpi. Ayahanda, untuk apa semua ini? Karena Paduka tidak mau yang baik, terpaksa yang buruk. Jangan salahkan putra yang kejam. Yang mulia, tanda tangani ini kesempatan terakhir Paduka. Antarkan ayahanda pergi. Secara resmi, umumkan ayahanda saat berburu, tidak sengaja jatuh dari kuda dan meninggal. Langit menghancurkan Sia besar. Pasukan Shen ada di sini. Siapa yang berani menyakiti ayahanda? Pemberontak, terimalah kematian. Bunuh. Pasukan Shen? Xie Yunqin? Ini? Bagaimana mungkin? pasukan Shen di sini, siapa yang berani menyakiti penguasa Xia besar? Itu pasukan Shen? Itu yang legendaris membunuh tanpa berkedip pasukan hantu? Tidak ada apa-apanya? Jenderal Shen tua muncul di sini, lari. Jangan mundur. Siapa yang mundur selangkah bunuh tanpa ampun. Bertahan. Bantuan sudah tiba. Serang balik. Bunuh semua pemberontak. Prajurit, dengarkan perintah. Hancurkan pemberontak. Serang. Langit tidak menghancurkan Sia besar. Ini. Bagaimana mungkin?
Penyakitmu, Penyakitku sudah sembuh lama, alasan aku membiarkannya adalah untuk melihat wajah asli kalian semua. hentikan dia. Cepat hentikan. Saatmu telah tiba. Pemanah sayap kiri, lepaskan panah, potong jalan mereka mundur ke lembah. Angin hitam, kavaleri sayap kanan, selingi dan pisahkan, jangan biarkan mereka berkumpul. Gadis ini kapan belajar strategi perang seperti ini? Bahkan ada sedikit seperti zaman dulu kehebatan. Yang menyerah tidak akan dibunuh. Yang melawan bunuh tanpa ampun. Xie Yunjin, kau tidak bisa lari. Pergi, jangan mendekat. Aku pangeran. Aku kaisar masa depan. Lari? Kenapa tidak lari? Xie Yunkin, jangan memaksaku. Aku putra mahkota yang sah dari ayahanda. Kau bunuh aku. Ayahanda tidak akan melepaskanmu. Sekarang baru ingat ayahanda. Tadi saat kamu mengkudeta, apa kau pernah menganggap dia ayahmu? Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Membersihkan keluarga. Yunkin. Kau tidak boleh membunuhku. Kau pikir ayahanda orang yang baik? Dulu saat selir ibumu keracunan, dia tahu tapi tidak peduli. Dia yang membunuh selir ibumu. Pelaku, sebenarnya. Aku tahu. Kau tahu? Kau sudah tahu dari dulu? Hahaha. Ternyata begitu. Ternyata kau sangat licik ya. Hahaha. Aku tidak mengambil keuntungan dari konflik kalian. Jika aku benar-benar menginginkan posisi itu, dulu aku tidak akan pergi ke perbatasan utara. Lalu untuk apa? Demi keadilan, demi rakyat Daxia, juga untuk melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Bawa pergi. Ya, sudah berakhir. Xie Yunjin, apakah kau tahu kesalahanmu? Aku tahu. Ayah, hamba salah apa? Hanya yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Menjelang ajal, masih tidak mau bertobat. Jika bukan karena si ketiga yang menjadi belalang di belakang, hari ini yang duduk di singgasana itu adalah aku. Hahaha. Menjelang ajal, demi mempertahankan kekuasaan, kau tidak segan mengundang serigala masuk ke rumah. Bahkan mau membunuh ayah dan adikmu. Kau yang memaksaku. Aku bekerja keras untuk Daxia, tapi kau mencurigaiku seperti mencurigai pencuri. Karena kau tidak memberiku jalan hidup, aku ambil sendiri. Gila, semua gila. Dengarkan titahku, cabut status putra mahkota Xie Yunjin, turunkan jadi rakyat biasa, kurung di istana leluhur seumur hidup, tidak boleh keluar kecuali mati. Permaisuri tidak bisa mendidik anak dan terlibat dalam pemberontakan. Dicabut dari posisi permaisuri. Permaisuri yang dicopot dimasukkan ke istana dingin. Demi posisi ini, aku merencanakannya seumur hidup. Tidak bisa menerima penghinaan ini. Bawa mereka semua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Ayahanda terkejut? Pasukan pemberontak sudah dibasmi. Ananda datang untuk melapor. Yunkin, kali ini berkat dirimu. Jika bukan karena kamu datang tepat waktu, aku khawatir. Di kehidupan sebelumnya, kamu seperti ini. Padahal sudah tahu sejak lama ambisi Pangeran Agung, tapi sengaja hanya menonton, membiarkannya memfitnah keluarga Shen, membunuh semua pejabat setia. Juga dendam ibuku. Ayahanda, Ananda lihat wajah ayah pucat. Pasti karena terlalu terkejut. Sekarang situasi istana sedang kacau. Kesehatan ayahanda penting. Lebih baik kembali ke istana untuk beristirahat. Mengenai urusan istana yang remeh, Ananda akan mengurusnya. Yunkin, kamu. Apa maksudmu? Aku memang merasa tidak enak badan. Sampaikan titahku. Mulai hari ini, Pangeran ketiga Xie Yunkin menjadi wali negara, memegang kendali pemerintahan. Aku akan ke istana peristirahatan untuk memulihkan diri. Baginda bijaksana, menghadap paduka wali negara. Yunkin, kamu. Percayalah padaku. Atas perintah langit, dekrit kaisar, Guo Demeng, sejak aku naik tahta, bekerja keras dan hati-hati. Namun usia sudah lanjut, kesehatan kurang baik, Pangeran Xie Yunkin memiliki budi pekerti luhur, menguasai seni perang dan sastra, sangat mirip denganku. Kini aku turun tahta kepada Pangeran Xie Yunkin, umumkan ke dalam dan luar istana.
agar semua mengetahuinya. Panjang umur Kaisar 10.000 tahun. Menyambut permaisuri. Yunkin, kita benar-benar berhasil. Wanyin, di kehidupan ini, akhirnya aku bisa melindungimu, juga melindungi gunung dan sungai Daxia ini. Mulai sekarang, kerajaanku hanya akan dinikmati bersama dirimu seorang. Panjang umur Kaisar 10.000 tahun. Permaisuri panjang umur 1.000 tahun,